digital forensik. Sama juga seperti forensik ya, seperti di kepolisian dan sebagainya, ini juga sama. Itu mengumpulkan bukti dan juga melakukan analisa. Tapi bedanya digital forensik, TKP-nya ada di dunia digital. Oke, di video sekarang kalian akan berkenalan dengan apa itu digital forensik. Kita langsung aja ke tugas pertama. Pengenalan ya tentang digital forensik. Forensik itu pengaplikasian metode dan prosedur untuk menginvestigasi dan menyelesaikan sebuah kasus. Nah, jadi cabang dari forensik yang menginvestigasi cybercrime atau kasus kriminal cyber itu dikenal dengan digital forensik. Dan cybercrime sendiri itu adalah aktivitas kriminal apa saja yang dilakukan dalam atau menggunakan digital device, alat digital. Nah, jadi kita harus menggunakan beberapa tools dan teknik untuk mengumpulkan bukti ya, yang bisa kita gunakan untuk proses persidangan dan pembuktian dan sebagainya. Jadi selain memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, sekarang alat-alat digital juga bisa menjadi sarana untuk melakukan sebuah tindakan kriminal, di mana sekarang makin hari tindakan kriminal makin tinggi ya penggunaannya. Ya, misalnya ini dikasih contoh nih sama THM-nya salah satu penggunaan digital forensik ya di kasus kejahatan. Misalnya kita akan menggerebek ya salah satu tempat perampok bank. Nah, di lokasinya terdapat berbagai macam digital device seperti laptop, handphone, hard drive, dan juga USB dan sebagainya ya. Nah, jadi nanti penegak hukum akan memberikan bukti-bukti tersebut ke tim digital forensik untuk dianalisa dan diinvestigasi. Nah, ini ada beberapa bukti ya dari alat-alat digitalnya. Ada peta digital dari bank ya yang ditemukan di laptopnya tersangka. Ada dokumen tentang rute-rute ya, rute-rute melarikan diri dan sebagainya. Ada dokumen tentang kontrol keamanan dari bank tersebut. Dan juga ada foto dan video tersangka dalam perampokan sebelumnya. Saya juga gak tahu kenapa mereka nyimpan foto video seperti itu ya. Tapi gak tahu itu contoh dari cara hackingnya. Jadi setelah kita melaksanakan investigasi secara mendalam dari handphone tersangka juga, kita menemukan adanya grup chat dan catatan telepon ya yang berkaitan dengan perampokan bank. Ini misalnya adalah peta bank yang ditemukan seperti ini. Oke. Nah, jadi bukti-bukti ini membantu penegak hukum untuk melakukan proses hukum ya, tapi harus sesuai prosedur juga ya cara pengumpulan bukti ini, karena jika tidak sesuai prosedur bisa saja bukti yang kita temukan walaupun sangat bagus itu tidak bisa kita gunakan di pengadilan seperti itu ya. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang fase atau tahapan digital forensik. Ada tipe-tipe digital forensik, prosedur pengambil alihan bukti, forensik windows, dan menyelesaikan kasus forensik. Oke, kita ke pertanyaan, tim apa yang diberikan kewenangan ya pada kasus tersebut oleh penegak hukum? Itu adalah tadi ya digital forensik untuk menginvestigasi si bukti-buktinya. Forensik seperti ini menulisnya. Oke, betul. Kita lanjut ya ke tugas kedua, metodologi forensik digital. Nah, jadi ini ada dari NIST, itu adalah National Institute of Standard and Technology. Itu memiliki framework ya, selain framework buat digital forensik, NIST juga punya framework lain yang berkaitan dengan cyber security. Kalian bisa cek ya, banyak sekali standar, framework, dan sebagainya ya, panduan yang dibikin oleh NIST sendiri. Tuh, kalian bisa cek di National Institute of Standard and Technology. Oke, jadi NIST itu mengeluarkan salah satu framework ya. Untuk digital forensik itu ada 4 tahapan ya. Ada collection, examination, analysis, dan reporting. Oke, kita akan dalami satu-satu tahapannya. Tahapan pertama adalah ini, collection atau pengumpulan. Jadi tahap pertama kita akan mengumpulkan dulu si bukti-buktinya. Dan cara untuk pengumpulannya kita harus pastikan ketika kita mengumpulkan buktinya itu kita tidak merubah isi dari si bukti-bukti tersebut gitu. Nanti akan diterangkan bagaimana caranya kita untuk mengumpulkan tanpa merubah si isinya. Karena kan kalau misalkan kita berinteraksi dengan komputer untuk mengumpulkan sebuah data, berarti kan nanti kan tercatat juga log kita di situ ya. Jadi interaksi-interaksi kita juga bisa merubah apa yang ada di RAM dan sebagainya ya. Yang kedua ada examination. Nah, ini kita akan filter dari sekian banyaknya bahan bukti yang kita dapatkan, kita akan kurasi lagi yang mana nih yang berkaitan dengan kasus yang sedang dikerjakan. Jadi kita hanya ambil kasus-kasus yang sedang kita kerjakan agar kita memudahkan untuk nanti di tahap ketiga yaitu analisis. Jadi di analisis ini kita akan menghubungkan nih
si bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut, menghubungkan kira-kira kita bisa menyimpulkan apa nih dari si bukti-bukti yang ada yang berkaitan tersebut. Nah, yang keempat seperti biasa itu adalah reporting atau membuat laporan. Dan di laporan tersebut tidak hanya secara teknis ya, tapi kita juga harus membuat executive summaries atau rangkuman untuk para eksekutif. Misalnya ada orang-orang yang memang tidak di bidangnya atau tidak di bidang cyber security, pasti kan kalau misalkan kita lakukan analisis dan kesimpulan secara teknis dan menggunakan istilah-istilah dan jargon-jargon cyber security, itu tidak akan dimengerti baik itu oleh pengadilan, oleh penegak hukum, atau mungkin ada kalau misalkan nanti kita di perusahaan gitu ya, nanti kita bisa melakukan digital forensik di perusahaan juga jika ada masalah. Kalau misalkan eksekutifnya atau CEO-nya misalkan membaca laporan kita tidak akan mengerti ya dengan istilah-istilah cyber security. Jadi kita harus lebih sederhanakan dan lebih komunikatif di laporan tersebut. Nah, ini ada beberapa cabang-cabangnya sendiri ya. Dari digital forensik ya atau komputer forensik. Jadi ada beberapa tipenya lagi. Seperti ini. Jadi memang cyber security itu luas ya. Jadi cyber security itu ada dari sisi defensifnya, SOC dan sebagainya, ada segi ofensifnya, jadi penetration tester, red team dan sebagainya. Dan ada digital forensik juga. Digital forensik itu juga ada lagi cabang-cabangnya gitu. Jadi sangat luas ya buat teman-teman. Kalian bisa menspesifikkan minat kalian di mana. Sini ada case forensik, network forensik, dan sebagainya ya, sampai cloud forensik. Oke, sini ada penjelasannya sedikit. Kalau computer forensik itu tipe paling umumnya ya, jadi menginvestigasi komputer yang digunakan dalam sebuah kasus kriminal. Kalau mobile forensik seperti namanya itu nanti menginvestigasi mobile device seperti handphone dan sebagainya. Kalau network itu dalam satu jaringan ya, dalam satu jaringan lalu lintasnya seperti apa itu bisa dianalisa secara satu jaringan. Gitu. Kalau misalkan database ini seperti namanya untuk database. Jadi siapa saja yang mengakses database tersebut, bagaimana saja berinteraksinya itu ada di database forensik. Kalau cloud forensik seperti namanya adalah tipe forensik yang menginvestigasi data yang disimpan di infrastruktur cloud. Dan terakhir email forensic ini juga banyak ya digunakan di korporat juga sama untuk mengetahui email yang didapatkan itu apakah itu phishing atau mungkin penipuan atau kejahatan gitu. Jadi untuk email itu tidak hanya phishing ya, bisa saja ada insider threat ya atau ada mata-mata di dalam perusahaan yang ingin mengirimkan informasi rahasia melalui email dan sebagainya gitu. Jadi ini untuk email ada di email forensik. Oke, kita coba jawab pertanyaannya. Konsep digital forensik apa? Yang konsepnya itu untuk mengkorelasikan ya data yang sudah dikumpulkan dan untuk mengambil kesimpulan. Nah, tadi ada ya, setelah kita mengkurasi data-data yang telah kita kumpulkan, kita bisa analisis sehingga kita bisa mengambil hubungan dan nanti kesimpulannya ya yang akan kita tuangkan dalam laporan. Itu adalah analisis. Oke, pasal digital forensik apa? Yang konsepnya itu untuk mengekstrak data yang berkaitan dengan kasusnya dari bukti yang dikumpulkan. Jadi dari bukti yang dikumpulkan itu, jadi kita harus ekstrak data yang berkaitan dengan kasusnya atau data of interest. Itu adalah examination ya, yang akan mengkurasi si data-data yang telah kita kumpulkan atau bukti-buktinya ya. Oke, kita ke tugas kedua, evidence acquisition atau pengambil alihan bukti. Jadi seperti yang saya bilang, untuk pengambil alihan bukti, pengumpulan dan sebagainya sesuai prosedur dan jangan sampai si datanya itu rusak atau berubah. Dan ini ada beberapa aturannya ya atau panduan yang harus diikuti. Yang pertama proper authorization. Jadi kita harus punya izin sebelum mengumpulkan data tersebut. Jadi kalau misalnya kita tidak punya izin untuk mengumpulkan data tersebut, si buktinya dianggap tidak sah. Misalnya kalian mempunyai rekaman suara dari seseorang yang mengakui atas suatu kejahatan yang dilakukan, tapi karena tersangka tersebut tidak menyetujui percakapannya direkam, berarti si rekaman kita dianggap tidak sah untuk dijadikan bukti. Karena kan untuk mencegah pemalsuan bukti juga kan, bisa saja si orangnya diminta baca teks ini dong atau bagaimana, kan itu juga bisa jadi ancaman gitu ya untuk pemalsuan. Jadi harus punya izinnya dulu. Oke, setelah itu chain of custody, dan ini penting ya untuk chain of custody ini itu jadi rantainya harus jelas. Kalau misalkan hadis kan harus jelas juga kan dari siapa sampai nyambung nanti ke Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Chain of custody juga sama. Jadi buktinya dari siapa yang pengumpulannya dikasihin ke siapa sebagai perantaranya, disimpan oleh siapa, berapa lama, disimpan lagi oleh siapa, diserah terimanya oleh siapa. Seperti itu ya. Di chain of custody ini beberapa hal yang dimuat adalah deskripsi dari si buktinya sendiri, nama dan tipenya dan sebagainya, nama individu yang menyimpan si bukti tersebut,
tanggal dan waktu seperti biasa, dan lokasi penyimpanannya ya, setiap buktinya, lalu siapa yang mengakses bukti tersebut. Dan juga ada tambahan, tidak tahu ya, saya kalau misalkan ada di contoh ini atau tidak, saya coba lihat aja dulu. Nih ada contohnya ya dari si try hacknya sendiri. Sebenarnya ada satu tambahan lagi yang harus dicatat ya, yang sebaiknya dicatat sih. Oh, ini ada salah satu contoh chain of custody ya. Jadi itemnya apa, berapa, ini deskripsinya dan sebagainya. Nah ini diserahkan oleh siapa, diterima oleh siapa, komennya dan sebagainya. Kita lihat apakah ada. Oh, tidak ada ya. Coba saya mau cari dulu. Tidak ada. Jadi sebaiknya harusnya itu ada hash juga. Kan hash kalian sudah belajar ya, bahwa hash itu bisa membuktikan integritas suatu data ya. Jadi datanya benar, tidak dirubah, dan datanya benar-benar asli. Jadi seharusnya dalam catatan chain of custody itu sebaiknya ada hash juga yang membuktikan bahwa itu tidak dirubah. Oke, dan ini adalah write blockers ya, yang seperti tadi saya bilang, ketika kita mengumpulkan buktinya, kita jangan sampai merubah isinya dari data-data yang ada di dalam alat bukti tersebut. Caranya adalah dengan write blockers. Jadi write blockers itu adalah salah satu tools yang digunakan oleh tim digital forensik yang digunakan untuk mencegah penulisan atau perubahan data dalam hard disk ya, dalam disk bukti, agar tidak adanya perubahan ketika kita lagi mengumpulkan si data-datanya gitu. Jadi kita akan memblok untuk penulisan data ke disk tersebut gitu. Makanya disebutnya write blockers. Oke, kita ke pertanyaan. Tools apa yang digunakan untuk memastikan integritas data ketika pengumpulan? Itu adalah write blockers ya, karena itu akan mencegah proses yang sedang kita lakukan untuk merubah isi dari datanya. Apa nama dokumen yang mempunyai semua details dari bukti digital yang dikumpulkan? Itu adalah chain of custody. Itu harus jelas ya, kemana-kemananya. Misalkan kalau ada disk ya, ada barang bukti, diserahkan ke siapa, terus si siapa ini tuh lupa gitu sama disknya, mungkin ada keadaan darurat dan sebagainya, si disknya disimpan di meja kantornya misalkannya, walaupun itu di misalnya kantor kepolisian dan sebagainya. Karena si buktinya ini disimpan begitu saja di meja kantornya, berarti si buktinya sudah tidak bisa lagi digunakan di pengadilan gitu. Jadi harus hati-hati dan harus jelas chain of custody-nya. Apalagi jika tidak ada catatan chain of custody ya, jadi sama sekali tidak ada catatan yang jelas ini asal dari mana, perantaranya siapa dan sebagainya, itu kan jadi tidak sah untuk digunakan. Oke, kita ke tugas keempat, forensic Windows. Nah, kenapa kita bahas lebih detail tentang Windows? Karena ya 80% gitu ya pengguna PC, komputer dan sebagainya gitu ya menggunakan operating system Windows gitu. Walaupun banyak juga Linux digunakan misalnya di mobil, di server dan sebagainya ya. Tapi Windows itu lebih banyak digunakan. Mungkin karena kemudahan updating softwarenya ya, memanagenya dan sebagainya ya. Lebih nyaman untuk user mungkin gitu. Jadi kebanyakan menggunakan Windows. Jadi ini adalah beberapa detail tentang forensic Windows. Nah, di sini ada dua hal ya yang ingin saya sampaikan. Itu adalah disk image. Jadi ini adalah yang dikumpulkan ya oleh kita. Kalau disk image itu adalah data yang ada di hard disk, kayak file-file, media, dokumen dan sebagainya ya. Nah, ini itu bisa dibilang non volatile. Jadi tidak akan hilang gitu. Sedangkan kalau misalkan yang memory image itu adalah data-data yang ada di RAM atau random access memory ya, gitu ya. Apa singkatannya? Ya betul, random access memory. Nah, kalau misalkan di RAM ini ketika dimatikan komputernya atau di restart, itu akan hilang dari si memori sementara tersebut. Jadi ketika misalkan melakukan penggerudukan gitu ya, apa namanya itu voice itu? Ya, jadi ketika melakukan penangkapan misalnya, terus ada si laptop pelakunya itu lagi nyala, itu tidak boleh dimatikan gitu, karena ada memori khusus proses-proses yang sedang berjalan di RAM tersebut. Jadi tidak boleh dimatikan. Jika dimatikan hilang. Jadi sebelum dimatikan itu harus di copy dulu sama kita, karena ini adalah volatile ya si memorinya. Beda dengan disk image tadi. Nah, ada beberapa tools yang bisa digunakan ya untuk analisis operating system Windows ini. Ada FTK Imager. Ini untuk mengambil disk image tadi ya, untuk data-datanya. Untuk secara praktis bisa kita copy ya si hard disknya. Jadi kita bisa duplikat gitu ya. Nah, ada juga ini ada Autopsy. Ini platform yang open source ya untuk digital forensik. Ini juga disk image dan melakukan extensive analysis juga bisa di terus ini, yang bisa melakukan keyword search, deleted file recovery, file metadata dan sebagainya. Jadi ada fitur-fitur lain, selanjutnya ada dump it. Yang ini menangkap memory image tadi gitu dari Windows operating system yang volatile. Jadi sebelum dimatikan harus di capture dulu ya si data yang ada di dalam memorinya dengan memory ini. Ini menggunakan command line interface ya. Lalu ada volatility. Ini juga sama untuk menganalisis memory image.
Tapi ini tidak hanya Windows ya, itu support juga untuk Windows, Linux, macOS, Android, dan sebagainya. Oke, dan kalian juga bisa explore ya, mungkin ada banyak tools-tools digital forensik di luar sana. Ada pertanyaan, tipe image forensik apa yang ditangkap untuk mengumpulkan volatile data? Volatile itu apa ya? Kayak menguap atau gampang hilang gitu ya, volatile tuh. Volatile data dari operating system. Itu adalah memori tadi ya. Memori. Kalau yang tidak volatile itu disk image gitu. Kalau ini adalah memori. Aduh, sorry. Memory image submit. Oke, sekarang kita akan melakukan praktiknya ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan mesin kalian sendiri dan mendownload file-file ini ya. Tapi saya akan gunakan mesin dari Caheknya sendiri ya, Hackbox-nya. Karena sudah tersedia si file-filenya di sini. Ini bekas tadi room sebelumnya ya, saya tarik. Kita buka aja di tab baru. Kita exit split view. Oke, di sini nanti kita akan diminta untuk mencari informasi tentang file-file dan folder-folder yang ada di komputer nanti ya. Tag mesin kita akan cari informasi yang diminta. Ada skenario-nya enggak ya? Oh, ini ada skenario-nya ya. Jadi kucing kita, Geto, Elgato. Nah, ini telah diculik katanya. Penculiknya mengirimkan kita dokumen yang berisi tentang permintaan mereka di Microsoft Word dokumen format. Oke, kita telah mengkonvert dokumennya ke PDF format dan mengekstrak si gambarnya katanya dari Microsoft Word file tersebut. Jadi kita akan coba teliti ya di bukti-bukti yang ada di file tersebut dari PDF-nya sendiri dan di file image-nya mungkin. Kita lihat apakah mesinnya sudah berjalan. Sepertinya sudah. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sudah ya. Oke, kita langsung enter aja untuk close. Nah, di sini kita langsung buka terminal aja ya. Karena sudah ada katanya file-filenya. Oke, kita perdekat aja biar tulisannya kalian bisa lebih jelas ya, terlihat. Perintahnya nggak akan terlalu panjang kayaknya ya. Jadi saya akan lebih dekat lagi. Oke, di sini kita akan gunakan perintah PDF info untuk mencari tahu siapa penulis dari PDF file ransomletter.pdf. Sebelum itu kita harus pindah dulu ya ke lokasi folder dari file-file tersebut. Jadi ini ya, gunakan perintah ini, copy saja cd untuk change directory ya. Lalu ini adalah alamat si filenya, kita enter. Nah, kita sudah ada di direktorinya, kita coba ls. Nah, ini ya, jadi ada letterimage.jpg, ada ransomletter.doc, ransomletter.pdf, ini yang sudah di-convert ke PDF ya. Dan kita akan menggunakan PDF info katanya. Kita melakukan PDF info, dan untuk melakukan PDF info, kita bisa gunakan PDF info dan langsung nama dokumennya. Kita akan mendapatkan informasi lengkap tentang dokumen PDF tersebut. PDF info, oke, kita ke ransomletter, .pdf. Oke, coba enter. Nah, kita sudah temukan ya, jadi penulisnya adalah ini. Ini kemungkinan adalah pelakunya ya, atau setidaknya user yang digunakan untuk membuat dokumen ini. And apa tadi? Angry Shepherd. Oke, kita submit. Kita akan gunakan EXIF tool untuk mengetahui di mana penculiknya mengambil gambar tersebut yang mereka tangkap di dokumennya ya, apa nama jalannya. Oke, tadi katanya ada gambar ya. Nah, ini ada gambar letter -image.jpg. Nah, kita bisa lihat ya si gambar tersebut dengan SDG open. Ini kita belum melihat si metadata gambarnya ya. Kita cuma lihat dulu aja kira-kira gambarnya seperti apa. Kita tab SDG open letter image.jpg. Oke, ini adalah gambarnya ya. Ini adalah gambar dari kucing kita yang diculik kayaknya gitu ya. Kita akan mencari info dalam gambar tersebut ya, informasinya itu seperti apa yang terkandung dalam gambar tersebut dengan EXIF tool. Cara penulisannya adalah seperti ini, EXIF tool, langsung nama image-nya. EXIF tool, langsung nama image-nya tadi adalah letter, bla 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 ya. Kita enter. Oke, sudah ditampilkan berbagai macam ini ya, informasi tentang gambar tersebut. Dimintanya adalah di mana ya, di mana si gambar itu ditangkap, apa nama jalannya. Oke, ini kita bisa lihat ada GPS position ya, 51 degree seperti ini. Kita bisa langsung cari nggak ya, seperti ini. Kita copy paste, bisa nggak? Oke, kita pakai online converter, katanya nih ada online converter. Coba ke Google Maps ya, Google Maps, kita bisa paste nggak ya? Paste degree-nya mungkin kita pakai apa ya, shift 0 gitu ya, nggak bisa juga ya. Oke, kita coba search aja ya. Tidak bisa. Kita coba bantuan Echo nih, AI dari Caheknya aja. Position, search.
in Google Maps. Kita coba apakah bisa di convert. Nah, ini ya. Ini sudah di convert. Kita coba ya cari di Google Maps apakah bisa. Kita akan cari di Google Maps apakah bisa. Kita coba. Oke, kita berhasil ya. Ini sudah di convert. Bedanya apa ya? Perbedaannya hanya ini aja, degrees dan sebagainya ya. Penulisannya berbeda untuk di search di Maps. Sekarang kita sudah temukan lokasinya ya. Jadi dia mau motonya di sini itu lebih ke Trump Street nggak sih? Atau ini Milk Street atau Trump Street. Antara itu mungkin ya, antara Milk Street atau Trump Street. Kita coba aja jawaban yang masuk ke formatnya. Kalau misalkan kita coba Trump, oke gak masuk ya. Sepertinya kita ke Milk Street. Submit. Oke, kita coba lihat ini apa ya. Oke, di sini malah sudah ditulis ya, mau 11 degrees dan sebagainya. Jadi degreesnya diganti sama ini. Nah, tadi juga saya pengen kayak gitu, tapi tidak bisa langsung diedit di Maps-nya ya. Tapi ya, gampangnya kayak gitu aja. Jadi bisa langsung di search ini. Oke, apa nama model dari kamera yang digunakan untuk menangkap foto tersebut? Kita lihat nama model kameranya. Ini hanya ada lensanya aja ya. Kalau di sini kita coba ke atas lagi, kayak agak lama, mungkin agak lebih atas ya. Sangat banyak ya infonya. Ada raw file name-nya juga. Luminance apa lagi ini? Oh, ini ada kamera model name. Itu adalah Canon EOS R6. Oke, kita copy dan kita paste di sini. Dengan menjawab pertanyaan ini berarti kita sudah menyelesaikan tantangannya dan kalian berhasil belajar ya, mempelajari bagaimana sedikit cara kerja digital forensik. Selamat teman-teman, kalian lebih memahami lagi tentang digital forensik dan kalian menyelesaikan tantangannya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, tolong di subscribe ya, di like dan kirimkan juga ke teman kalian agar teman kalian juga bisa mempelajari apa yang kalian pelajari hari ini. Mungkin kalian juga punya teman yang memiliki minat yang sama ya, yang belajar tentang IT atau cybersecurity secara khususnya. Jangan lupa bunyikan juga loncengnya kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan video-video terbaru dari saya, materi-materi terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.